apa namanya, urut-urutan pekerjaannya seperti apa, kemudian kita mengestimasi atau memperkirakan activity duration, kemudian baru kita membuat suatu schedule ini dalam planning proses. Nah, ini executing proses di sini itu termasuk rombongannya ini. Kita melakukan monitoring, evaluasi, dan juga kontrol proses. Ini kalau kita lihat proses konstruksi secara umumnya seperti ini. Ini awal dari proses konstruksi dan ini pada pengakhiran proses konstruksi. Jadi kalau kita mau melakukan eh, project scheduling atau penjadwalan itu sebenarnya fungsinya seperti ini. Dibuatnya pada saat planning proses. Kalau kita lihat planning, organizing, actuating, controlling itu ini pada saat planning ini dilakukan plan schedule management ini dengan cara mendefinisikan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatannya seperti apa. Jadi di dalam suatu proyek biasanya terdiri atas beberapa pekerjaan. Kemudian kita urutkan aktivitas-aktivitasnya itu, sequence of activitiesnya seperti apa. Kemudian kita perkirakan activity duration-nya itu kita perkirakan. Jadi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu untuk masing-masing kegiatan itu seperti apa. Jadi prinsipnya sebenarnya dalam satu proyek itu terdiri atas beberapa kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan itu atau yang di dalam beberapa buku yang bahasa Inggris ataupun dalam suatu program biasanya ada yang menyebutkan activity, ada yang menyebutkan itu apa namanya, eh, kegiatan, tasnya itu seperti apa, itu seperti ada beberapa program istilahnya macam-macam. Kemudian kita baru mendevelop schedule. Nah, apa saja yang diperlukan untuk dapat menyusun time schedule? Itu yang pertama ya gambar gambar kerja. Sebenarnya bukan gambar kerja. Sebenarnya kalau dalam planning itu kita dari DED itu, dari DED bisa, dari detail engineering drawing DED itu bisa. Tapi kalau di lapangan kita lihat shop drawing, tapi hati-hati. Kalau saya lebih cenderung ini materi dari Kementerian Pekerjaan dari Bali Deklat, tapi saya gunakan di sini dibahas gitu ya. Jadi gambar kerja itu sebenarnya bukan gambar kerja, sebenarnya ini lebih cenderung gambar DED. DED digunakan untuk nyusun jadwal. Karena kalau sudah menyangkut gambar kerja itu sudah biasanya gambar kerja kan shop drawing. Nah ini kalau DD itu ya detail engineering drawingnya sudah bisa kita gunakan untuk memperkirakan volume pekerjaan. Kemudian bisa kita gunakan untuk memperkirakan waktu kalau kita tahu kapasitas di dalam perusahaan-perusahaan atau memperkirakan waktu kapasitas pada umumnya yang biasanya ada di dalam buku-buku di dalam jurnal itu sudah ada di sana kapasitas. Dan perusahaan-perusahaan mestinya sudah punya juga record kekuatan atau kapasitas kerja masing-masing perusahaan itu ada punya tukang ini berapa, punya alat ini berapa, atau paling tidak sudah punya record dari proyek-proyek yang sebelumnya atau pekerjaan-pekerjaan serupa yang sebelumnya. Kemudian apalagi yang kita perlukan yaitu Bill of Quantity, BOQ itu adalah daftar volume pekerjaan ini. Bill of Quantity itu biasanya volume-volume pekerjaannya sudah bisa ditentukan. Ini bisa kalau menggunakan eh, BIM itu sudah bisa cepat, bisa langsung terhitung di situ. Tapi kalau misalnya tidak, ya kita ukur dari gambar. Ya, terus apalagi data lokasi proyek berada itu di mana. Ini terkait nanti dengan apa lokasinya di mana, itu kaitannya dengan data sumber daya meliputi material, peralatan, termasuk subkon yang tersedia di sekitar lokasi pekerjaan dan juga mungkin quarry-quarry itu data sumber daya materialnya, peralatan, subkontraktor yang harus didatangkan ke lokasi proyek.
Ini kaitannya dengan ini, data lokasi proyek itu kan tidak semuanya tersedia. Jadi kita bisa melihat sumber daya manusia, bahan, alat, metode maupun peralatan atau subkon-subkon yang tersedia di sekitar lokasi proyek berlangsung. Dan juga kita perlu data juga sumber daya material, peralatan, subkon dan sebagainya yang didatangkan ke lokasi proyek. Termasuk dari mana? Dari asal eh, sumber daya itu, materialnya itu diambilnya dari mana? Peralatan-peralatan kalau yang tidak tersedia di lokasi proyek kita ambil dari mana? Termasuk subkonnya itu. Karena di beberapa daerah makanya tahu lokasi itu kita diharapkan bisa memperkirakan. Memperkirakan kira-kira di situ ada material apa saja yang di sekitar lokasi, tapi yang tidak ada harus didatangkan dari mana. Nah, ini juga harus diketahui. Kemudian harus tahu juga data keperluan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada tenaga lokalnya seperti apa, kualitasnya itu juga perlu diketahui kira-kira berdasarkan pengalaman atau informasi, mengumpulkan informasi karena terkait dengan apa? Dengan produktivitas kerja. Karena setiap daerah, setiap wilayah itu memiliki karakteristik tenaga kerjanya kalau akan menggunakan tenaga kerja lokal. Tapi kalau eh, kita menggunakan tenaga kerja yang misalnya sudah terbiasa menggunakan tukang dari mana, misalnya dari Ciamis, apa tukang dari Jawa, dari Jawa Tengah, misalnya dari Wonogiri atau daerah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur itu biasanya orang-orangnya kerjanya cepat kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Nah, ini kita juga harus memperhitungkan seperti itu. Tentunya itu sudah ada record kalau di perusahaan-perusahaan kontraktor itu kontraktor-kontraktor itu sudah bisa memiliki record biasanya. Memiliki record atau kalau tidak tanya informasi-informasi yang ada dari para pekerja-pekerja atau mungkin engineer atau mungkin kepala-kepala tukang atau mandor-mandor yang kita miliki, yang kita kenal, yang sudah mengenal secara pasti karakteristik pegawai-pegawai tenaga-tenaga tukang yang akan dilibatkan itu. Lokasinya di mana. Kemudian data cuaca atau musim di lokasi pekerjaan ini perlu kita ketahui. Mengapa demikian? Karena ini lumayan eh, berpengaruh di dalam penyusunan penjadwalan, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat rentan atau sangat sensitif terhadap perubahan cuaca, terhadap cuaca. Misalnya aja pekerjaan-pekerjaan pembetonan, apa namanya, beton dalam suatu apa namanya volume yang besar, mas konkret gitu ya. Misalnya untuk pekerjaan bendungan atau mungkin pekerjaan apa namanya bendung buat spillway dari suatu bendungan pelimpah bangunan-bangunan pelimpah atau pekerjaan pembetonan gedung yang harus dicor di tempat atau pekerjaan-pekerjaan jalan terutama untuk rigid pavement. Nah, ini perlu seperti itu. Juga pemadatan tanah, hati-hati pemadatan tanah itu juga kaitannya nanti dengan cuaca secara musim. Data jenis transportasi yang dapat digunakan di sekitar proyek. Nah, ini juga perlu dilihat jenis transportasi yang dapat digunakan. Ini kaitannya dengan apa? Dengan kondisi lingkungan di dalam proyek itu. Ini menyangkut apa? Menyangkut pekerjaan-pekerjaan persiapan atau juga pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi untuk terganggu oleh masyarakat setempat atau mengganggu masyarakat setempat yang itu juga
harus pula kita perhatikan di dalam menyusun eh, time scheduling itu. Jangan sampai nanti kita bayangannya di tempat di suatu lokasi proyek itu semuanya oke semua, tapi begitu sudah kita jalankan, hambatan-hambatan yang terkait dengan kondisi sekitar proyek, terkait dengan masalah transportasinya juga akan mengganggu sehingga proyek itu akan tertunda. Misalnya saja kita akan mendatangkan suatu alat-alat berat gitu ya. Itu kita lihat jalannya memungkinkan apa tidak sehingga dari situ nanti kita bisa memperkirakan langkah-langkah apa saja untuk mempersiapkan sehingga prasarana transportasinya, jalan-jalannya itu bisa dilalui dalam rangka mengangkut atau mobilisasi dan demobilisasi peralatan-peralatan konstruksi yang ada di situ. Kemudian juga harus memperhatikan ini kaitannya kaitan dengan apa yang ada di atas ini tadi, tentunya perlu diperhatikan juga metode kerja yang digunakan. Cara kerjanya seperti apa? Misalnya beton, beton itu mau menggunakan eh, apa namanya campuran di tempat, misalnya nyampur di tempat atau menggunakan ready mix. Tentunya ini semuanya dikaitkan dengan volume pekerjaannya. Kemudian juga misalnya saja untuk pemancangan tiang itu menggunakan metode apa? Bore pile, apa menggunakan tiang pancang dan sebagainya. Kalau itu pemadatan juga perlu diperhatikan sistem pemadatannya seperti apa, soil treatmentnya seperti apa. Jadi itu namanya membangun kalau misalnya pekerjaan jalan, kita akan memperbaiki tanah dasarnya dengan cara seperti apa, itu juga perlu diperhatikan. Di samping itu yang tidak kalah penting data kapasitas produksi. Kapasitas produksi itu kekuatan dari perusahaan itu. Kalau oke lah, kalau misalnya mau ngecor beton, pekerjaan beton, itu kira-kira peralatannya apa saja, tenaganya seperti apa, dan juga kalau toh menggunakan subkontraktor, subkontraktor itu seperti apa kualitas subkontraktornya yang ada di situ, termasuk materialnya. Nah, juga perlu diperhatikan juga ini yang tidak kalah pentingnya data keuangan proyek meliputi cash flow-nya, cara pembayaran serta tenggang waktu pembayaran dan lain-lain. Ini perlu diperhatikan. Mengapa? Karena eh, tidak semua proyek itu seperti yang dibahas pekan yang lalu. Istilahnya dibiayai penuh oleh kontraktor atau namanya kontraktor full pre-finance. Jadi semuanya dibiayai oleh kontraktor dulu. Nah, ini kontraktornya kalau besar mungkin, tapi jarang seperti itu. Biasanya pembayarannya itu bertahap. Bertahap itu eh, tergantung, tergantung bertahap pentahapannya seperti apa. Setelah uang muka itu tergantung perjanjian kontraknya. Kontraknya harus jelas. Setelah uang muka itu tahapan pembayarannya berdasarkan waktu atau berdasarkan prestasi. Lah ini juga mempengaruhi sehingga di proyek itu nyusun ketergantungan urut-urutan pekerjaan yang harus dilaksanakan itu juga harus memperhatikan ini. Ini biasanya kewajiban di dalam rapat-rapat di lapangan yang pra konstruksi itu biasanya ada koordinasi di lingkungan kontraktornya, terutama ini untuk kontraktor. Ini harus memperhatikan arus kasnya, karena uangnya nggak akan bruk ada, tetapi uang itu disesuaikan dengan eh, apa cash flow. Cash flow itu baik ini kaitannya juga dengan kebijakan perusahaan, karena yang di lapangan itu biasanya juga suka ya di mana-mana itu biasanya itu ada sedikit perbedaan cara pandang antara orang kantor pusat dengan orang lapangan, terutama bidang keuangannya. Bidang keuangan di kantor pusat itu biasanya juga baik, memang dia eh, key performance indicatornya harus bisa mengendalikan
uang itu secara efektif efisien mungkin, itu katanya orang keuangan di kantor pusat. Tetapi di lapangan itu kepengennya ya uang itu lancar. Nah, ini perlu memperhitungkan hal seperti itu, sehingga arus kas yang nanti ditransfer ke lapangan itu, yang di drop ke lapangan itu seperti apa kira-kira. Ini perlu dirapatkan bersama di lapangan, sehingga nanti kita bisa memperkirakan urut-urutan pekerjaannya seperti apa, kapasitasnya seperti apa, untuk memperhitungkan apa? Memperhitungkan waktu pekerjaan itu. Juga ini semuanya ini mempengaruhi. Misalnya saja peralatan harus didatangkan dari tempat lain, maka antisipasi untuk mendatangkan alat ini juga harus dikaitkan juga dengan cash flow yang ada. Ini semuanya mengkait. Ini semua faktor-faktor ini mengkait. Jadi ini hal-hal yang diperlukan untuk dapat menyusun suatu time schedule. Nah, ini kalau kita lihat apa saja yang mempengaruhi penyusunan jadwal ini, ya ini tadi gambar kerja atau istilahnya DED dulu. Karena kalau gambar kerja itu biasanya disusun sambil jalan. Nah, kalau untuk menyusunnya biasanya pedoman awalnya kan dari DED. Nah, dari detail engineering desainnya sudah bisa kelihatan nyusun. Nah, nanti disesuaikan. Kalau gambar kerja kan biasanya eh, disusunnya tidak secepat kilat, kecuali kalau menggunakan building information modeling, sehingga modifnya itu memodifikasi dari DED dan sebagainya itu relatif lebih cepat. Prinsipnya gambar kerja kaitannya dengan apa? RKS atau spesifikasi. Spesifikasi, spesifikasi dilihat juga spesifikasi teknis dan juga spesifikasi administrasinya dilihat, serta perjanjian itu kontraknya kaitannya apa dengan cash flow. Kalau sudah menyangkut kontraknya seperti itu kaitannya dengan cash flow dan juga kebijakan-kebijakan perusahaan. Nah, secara teknis gambar kerja, spesifikasi, kemudian bill of quantity, volume-volume pekerjaan. Kemudian metode kerjanya seperti apa, data produktivitas dan kontraknya seperti apa itu tadi. Ini semuanya mempengaruhi di dalam penyusunan time schedule. Jadi kalau menyusun time schedule di dalam pekerjaan-pekerjaan besar, tidak mungkin kita hanya sekedar melihat perkiraan saja, di plot saja. Oke, di plot saja, nanti bisa reversible, bisa dapat balik gitu ya hubungannya itu. Misalnya ini tentukan jadwal, tapi jadwal sudah mati di situ, misalnya sudah terpaku mati karena kontraknya tertentu waktunya, maka bisa dihitung balik kapasitas kerja saya seperti itu, produktivitas, data produktivitas kerjanya seperti itu. Tapi ini dipaksa untuk selesai sekian hari, berarti nanti kembali lagi mana yang harus dimainkan, metodenya atau tambah sumber dayanya itu. Jadi data produktivitas terus nanti metode kerja, sehingga nanti ada beberapa istilah yang disebut dengan uh, fast track dan sebagainya itu. Apa namanya? Bisa menggunakan percepatan uh, pekerjaan. Tapi dengan konsekuensi, kalau kita akan mempercepat pekerjaan, kalau misalnya gedung, maka gedung itu biasanya yang dimainkan di metode dan sumber daya manusianya. Kalau material, jumlah material biasanya tetap, kalau bangunannya tertentu kan materialnya tertentu. Tapi biasanya yang dimainkan adalah metode juga manusia. Masalah uangnya bagaimana? Nah, biasanya orang ragu-ragu. Wah, ini kalau saya percepat nanti uangnya tambah, belum tentu. Karena apa? Uangnya hanya ditarik ke depan. Kaitannya dengan cash flow biasanya seperti itu. Biasanya di lapangan itu kalau mengadakan fast track itu kemungkinan kalau untuk biaya tukangnya hanya mengubah cash flow. Tetapi kalau untuk
metode kerja. Nah, mungkin yang mengakibatkan itu di metode kerja yang me- menyebabkan penambahan material. Tapi kalau di lapangan, kalau sudah evaluasi, kalau misalnya terjadi keterlambatan, kita hitung-hitung, kalau tidak dipercepat, dampaknya apa? Dampaknya misalnya terlambat, terlambat dendanya seperti apa? Jadi ini dalam time scheduling, dalam penjadwalan, dan dalam pengendalian proyek, ini barang-barang seperti ini, gambar, spesifikasi, bill of quantity, metode kerja, kontrak, dan produktivitas. Ini perlu kita perhatikan semuanya. Ini larinya ke masalah time scheduling, penjadwalan pekerjaan. Nah, ini nanti apa namanya ada gambarannya lah begitu. Ini biasanya pekerjaan dalam proyek ini kalau kita melakukan breakdown, kemudian ini biasanya biayanya. Jadi item pekerjaan, volume, harga satuan, analisis harga, nanti bisa ketemu jumlahnya. Nanti ada di belakang nanti kita bahas. Berkaitannya dengan syarat-syarat teknis. Nah, ini syarat teknis terkait dengan waktu dan mutu. Ini juga harus perlu diperhatikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan kontrak ini yang menggunakan sistemnya seperti apa, lump fixed price atau menggunakan unit price dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan beberapa pasal-pasal di dalam kontrak. Terutama ini lump yaitu harga kontrak yang seluruh pekerjaan yang tercantum dokumen kontrak dan tidak boleh ada anggapan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tidak disebut pada salah satu bagian tetapi disebut di bagian lain pada dokumen kontrak bukan bagian kontrak terkecuali terhadap perubahan gambar atau spesifikasi teknis. Jadi ini perhatian sistem kontraknya seperti apa. Ini masa berlakunya kontrak itu kapan kita lihat. Ini ada adendum apa tidak itu nanti terlihat di dalam kontraknya. Nah, ini kalau penjadwalan yang paling sederhana ini sebenarnya dengan menggunakan bar chart ini sebentar saya stop share dulu. Sebentar saya lihat di sini sebentar. Nah, ini saya mulai lagi sebentar. Oke, sebentar ini bukan ini sebentar saya apa ya? Ini yang ini. Oke. Oke. Aduh, sebentar ini ada sebentar saya nah ya ini tadi ya ini kan saya jadikan satu di sini supaya lebih ringkas. Oke. Ya. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Saya share screen. Baik. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, penjadwalan itu sudah ada sejak tahun 1918. Ini yang disebut dengan Henry Gunn itu.
Henry Lawrence Gunn itu menciptakan barcat untuk mengontrol kegiatan dalam proyek, namun tidak menjelaskan urutan kegiatan. Jadi ini membuat barcat hanya garis-garis begitu aja, diagram batang. Ini saya hanya mereview aja, kira-kira cerita soal zaman dulunya begitu. Kemudian tahun 1950 itu Booz Allen and Hamilton tahun 1950 mengembangkan yang disebut program evaluation and review teknik dalam proyek pembangunan rudal Polaris untuk kapal selam Nautilus di Amerika. Kemudian baru tahun 57, 7 tahun kemudian itu Kelly dan Walker dari DuPont itu membuat model critical path method network planning itu dalam proyek pembangunan pabriknya. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat PERT atau program evaluation and review teknik itu lebih tua daripada CPM-nya karena dulunya PERT itu hanya menggunakan Gantt chart, bar chart. Maka dari itu ada yang menyebutkan bar chart, ada yang menyebutkan Gantt chart. Jadi kalau kita dengar-dengar cerita Gantt chart itu dari GANT ini, Gantt itu sebenarnya ya menunjukkan nama orang yang disebut diagramnya Gantt atau yang populer disebut bar chart itu. Nah, sekarang kita lihat kita review sejenak tentang penjadwalan dengan bar chart. Nah, berdasarkan berbagai pertimbangan tadi yang sudah disampaikan di materi tadi, maka langkah pertama menyusun rincian kegiatan, rangka-rangka untuk menyusun jadwal itu. Kita susun rincian kegiatan atau yang disebut dengan work breakdown. Jadi membreakdown kegiatan dalam satu proyek itu ada terdiri atas beberapa kegiatan atau activity. Dalam satu proyek itu ada activity itu. Kita susun kegiatannya serta masing-masing durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan. Juga biaya yang diperlukan mestinya seperti itu. Kemudian kita susun kegiatan tersebut di dalam suatu tabel. Itu kalau kita menggunakan bar chart biasa. Kemudian kita hitung bobot kegiatan berdasarkan biaya masing-masing kegiatan dibagi dengan biaya total seluruh proyek. Kemudian kita plot jadwal ke dalam kolom waktu serta sebarluaskan disebarkan bobot ke kegiatan, bobot kegiatan itu sesuai dengan rencana kerja. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini. Ini tentunya bapak-bapak sudah familiar, tapi juga kemungkinan ada yang eh, lupa, tapi ya ini hanya mengingatkan saja. Dan ini mohon maaf yang kelas Polban kan apa namanya variasinya ada yang sudah jadi bos, yang sudah familiar, tapi kemungkinan ada yang beberapa bekerjanya di bidang-bidang yang tidak bersentuhan dengan urusan penjadwalan. Biasanya ada yang kerjanya di bidang struktur, sehingga ngitung hitungannya setiap hari ya hitungannya struktur saja. Dan bidang jalan ya jalan saja, ngitung narik geometrik, narik perkerasan dan sebagainya. Tapi ini hanya mengingatkan saja. Ini contoh sederhana bentuk bar chart itu seperti ini sebenarnya. Jadi ini ada kegiatan, ini ada biaya dalam rupiah, formatnya macam-macam. Ini prinsipnya saja. Dan nanti juga kalau bapak-bapak menggunakan eh, apa namanya menggunakan paket-paket program itu macam-macam. Ada yang menggunakan MS Project atau menggunakan eh, Artemis atau menggunakan Primavera dan sebagainya. Ini prinsipnya cara secara dasar saja seperti ini dasarnya itu. Jadi di sini ada persiapan, ada pekerjaan tanah fondasi, ada pekerjaan struktur, ada pekerjaan dinding, elektrikal, mekanikal yang misalnya saja seperti ini.
pekerjaan finishing. Ini saya menunjukkan bagaimana membentuk suatu diagram batang atau bar chart atau Gantt chart itu. Di sini ada biaya, ini tentunya dari RAB. RAB ya ini misalnya aja misalnya angkanya ini 4 miliar, ini pekerjaan tanah fondasi 16 miliar, ini 35 miliar pekerjaan strukturnya, dinding elektrikal, mekanikal dan sebagainya 40 miliar, finishingnya 5 miliar misalnya seperti ini. Nah, kemudian Pak, dari halo ya, maaf Pak. Kalau monggo RA itu silakan. maksudnya apa ya Pak? Ah, RA ini gini. Oke, nanti saya sampaikan. Ini R itu rencana, A itu aktual. R itu rencana, A itu aktual. Ini kita menyusun dulu penjadwalan sehingga apa? Kalau kita menyusun jadwal itu R itu disusunnya dari RAB. Tapi nanti kalau aktual itu kita ngevaluasinya bukan dari uang yang keluar, tetapi yang kita hitung volume benar-benar yang ada di lapangan itu selesai berapa persen. Tapi nanti saya jelaskan. Jadi R itu rencana, A itu aktualnya berapa di dalam pelaksanaannya. Ini hanya penanda saja. Jadi pertama kali karena ini rencana itu barangnya belum ada, maka kita buat rencana dulu. Rencananya misalnya berdasarkan dari RAB ya, dari RAB 4 miliar 16 ini terus dirasun sehingga jumlah rencana biayanya itu adalah 100 miliar. Nah, nanti dari sini kita nyusun bobot rencana, bobot pekerjaannya. Karena mengapa kok ini dalam rupiah? Padahal kita nanti karena akan mengevaluasi kinerjanya, ya ini dalam rupiah karena apa? Pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu volumenya satuannya beda-beda. Persiapan mungkin di lamsam, mungkin atau dalam meter persegi. Tanah fondasi itu mungkin dalam meter kubik. Nah, ini beda-beda kan? Maka untuk menyamakan satuannya dibuatkan dalam rupiahnya biayanya. Yang ini mengukur nanti digunakan untuk tolak ukur penyusunan volume pekerjaan atau prestasi pekerjaan ke depannya nanti. Oleh karena itu ini kalau sudah selesai disusun, kita susun bobotnya. Oh, pekerjaan persiapan itu 4 miliar. Kalau dibandingkan terhadap total berapa persen? Berarti 4 dibagi 100 dikalikan 100 berarti 4%. Dalam persen dengan satuannya. Jadi ini 4%. 16 miliar dibagi 100 miliar kalikan 100 berarti ketemu 16% tentunya ini 16 per 100 maksudnya 16%. Ini 35 ini 35 bagi 100 ketemu 35 dan seterusnya. Itu kalau kita jumlah ke sini mestinya 100. Ini artinya apa? Kalau pekerjaan rencana pekerjaan itu selesai semua itu mencapai 100%. Nah, tadi berdasarkan pertimbangan tadi ini hanya contoh membuat bar chartnya saja kira-kira. Kalau kita lihat dari pertimbangan-pertimbangan tadi, misalnya sudah mempertimbangkan semuanya gitu ya, kapasitas macam-macam itu tadi yang ini misalnya selesai 1 bulan, ya kita plot aja ini, maka gambarnya bar aja 4 bulan. Ini sekarang yang kita lihat yang RR dulu aja, 4 bulan. Ini 16 yang apa namanya pekerjaan tanah diplot bukan 4 bulan. Ini 1 bulan. Ini selesai bulan kedua harus diselesaikan pekerjaan tanah fondasi. Kemudian strukturnya 2 bulan, bulan kedua dan bulan ketiga. Terus pekerjaan dinding elektrikal mekanikal kita plot di sini. Kemudian finishing di sini misalnya seperti itu. Ini ada beberapa pekerjaan yang disusun secara berurutan. Nah, urutannya dasarnya apa? Logika saja kalau bar chart ini karena di sini tidak terlihat adanya ketergantungan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Tadi sudah disinggung di depan. Jadi tidak terlihat bar chart itu ketergantungan satu dengan yang lain. Tetapi secara logika kita bisa ngeplot bahwa pekerjaan persiapan itu sudah dituntaskan. Nanti pekerjaan tanah fondasi di sini ini bisa paralel dengan pekerjaan struktur.
Misalnya saja pekerjaan fondasi berjalan 1 minggu, strukturnya bisa dimulai di sini, mulai dari persiapannya sampai ini bisa sudah paralel dimulai. Strukturnya berjalan, mungkin dinding elektrikal mekanikal sudah mulai bisa berjalan. Ini Pak, logika saja, belum sampai main dengan ketergantungan, karena kita masih dasar-dasar menggunakan barcat ya. Ini paling sederhana, penjelasan paling sederhana. Tapi ini paling hati-hati, barcat itu walaupun paling sederhana, barcat merupakan suatu alat penjadwalan paling komunikatif karena kadang-kadang bukan ya kadang-kadang PPK itu belum tentu seorang orang PU, tapi punya staf. Waktu zaman dulu itu pengalaman yang saya alami itu waktu mengerjakan kampus Unsri, walaupun itu sudah lama, dulu namanya Pimpro, istilahnya PPK itu zaman dulu namanya Pimpro. Pemimpin proyeknya itu seorang profesor, tapi profesor bahasa Indonesia. Waktu itu Profesor Amran Halim itu rektornya tahun 87, 88 itu saya ngerjakan kampus yang di Indralaya itu. Nah itu komunikasi menggunakan network nggak ngerti. Ya paling banter menggunakan ini, Pak, ini bulan pertama ngerjakan ini, bulan kedua. Sehingga ada ada positifnya lah menggunakan barang-barang yang sederhana seperti ini. Apalagi kalau disuruh baca BIM, wah itu mumet itu. Kalau bukan orang sipil ya. Nah ini seperti ini contohnya seperti ini. Jadi jadwal ini, jadi jadwalnya ini rencananya, rencana-rencana seperti ini. Nah, setelah ini direncanakan, bobot ini tadi disebar ke sini. Ini tadi bobot pekerjaan kan 4%. Lah 4% ini karena jadwalnya itu satuannya bulan, ini kan bulan ya, per bulan jadwalnya itu sininya bulan ya. Tapi bisa minggu juga bisa, harian juga bisa. Tapi ini misalnya bulan. Dengan ini bulan, maka 4% ini ya didistribusikan harus selesai dalam 4 bulan, direncanakan loh, ini rencana R rencana 4 bulan. Kemudian yang ini rencana yang pekerjaan tanah fondasi ini akan diselesaikan jadwalnya kan di sini di bulan kedua. Berarti 16 ini menurut rencana harus ditelan, dikerjakan semuanya pada bulan kedua. Jadi bulan kedua itu harus mengerjakan tanah fondasi ini tuntas. Tuntas. Tuntas 16% di sini. Kemudian pekerjaan struktur 35% bobotnya. Tapi ini kan 2 bulan. Nah ini ada yang sekarang ini banyak kecenderungan diratakan. Diratakan berarti 35 dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2 berarti ini 17,5, 17,5. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ini dipisah menjadi 2. Yang ini 15, ini 20 boleh. Dasarnya dari apa? Dari perhitungan kontraktor kalau merencanakan, oh di sini tidak akan saya keluarkan semua 17%, tapi sesuai dengan kenyataan. Belum, ini mulai dari persiapan aja, persiapan belum digeber benar-benar sehingga tak geber di bulan ketiga. Ada yang seperti itu. Tetapi ada yang sudah diratakan aja 17 sama 17. 17,5, 17,5. Jadi totalnya 35. Ada plus minusnya. Kalau ini ditulis 17, 17, nanti begitu kita mengevaluasi di sini, itu nagihnya bisa lebih banyak gitu, nagih uangnya. Karena ngitungnya diselesaikannya bulan pertama bisa banyak. Tapi kalau apa namanya ditulis 15, ya mungkin nagihnya tidak bisa banyak, nagih apa nagih mengajukan pembayarannya tidak bisa banyak. Karena nanti kalau selesai tuntas semuanya juga hanya 15. Tapi kalau di sini selesai kan ini bisa dianggap saja ini 17,5. Kalau quantity surveyornya dari PPK tidak pinter gitu ya. Kalau pinter ya ngerti gitu ya. Nah, kalau kemudian pekerjaan dinding 40
40% bisa dibagi 3 rata, tapi bisa dibuat gini, 10, 20, 10. Boleh, boleh, boleh. Kalau akan menggunakan program juga bisa, tapi nanti diatur, diatur ini bisa juga dibagi, tapi bisa juga dipecah seperti ini, tidak merata, itu juga bisa. Pekerjaan finishing 5% sehingga di sini juga 5% gitu ya. Nah, ini gunanya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, kita buat eh, kita jumlah, tapi jumlahnya tetap R ya, R dijumlah dengan R. Ini R, jumlahnya itu kalau ini tadi jumlah R kan 100. Ini R-nya 4, R-nya di sini 4. Berarti jumlahnya yang R di sini 4. Artinya apa? Pada bulan pertama itu pekerjaan secara keseluruhan ya, pada bulan pertama itu menyelesaikan pekerjaan sejumlah 4%. Bulan kedua rencananya menyelesaikan 16 ditambah 15 ditambah 10 berarti 41%. Pada bulan kedua aja ya. Ini 41%. Kemudian di bulan ketiga itu selesai 20 tambah 20 40%. Di bulan keempat itu 10%. Di bulan kelima rencananya menyelesaikan 5%. Ini namanya pekerjaan-pekerjaan bulanannya itu seperti itu. Ini boleh jadi gunakan untuk apa ini sebenarnya? Untuk anggaran. Berarti setiap bulan, di bulan pertama itu kita menyediakan 4% untuk pembiayaan. Di sini untuk rencana cash flow aja 41, ini 40, ini 10, ini 5%. Nah, setelah selesai ini jumlahnya, kita buat progres kumulatif. Progres kumulatif itu pekerjaan, kemajuan pekerjaan secara kumulatif. Ini masih R ya, kita bicara yang RR saja, baris R saja yang kita lihat. Pada bulan pertama, akhir bulan pertama di sini, ini kan dia mengerjakan 4%. Berarti menurut rencana, direncanakan pada akhir bulan pertama ini selesai 4%. Nah, bulan kedua akan menyelesaikan pekerjaan 41%. Berarti secara kumulatif rencananya, jadi bulan kedua ini kan menurut rencana akan mengerjakan 41%. Berarti di akhir bulan kedua progresnya direncanakan secara kumulatif, dia proyek itu sudah menyelesaikan, direncanakan menyelesaikan 4% ditambah 41%. Jadi 4% tambah 41%, berarti 45%. Di bulan keempat punya target 40% pekerjaannya, rencananya itu 40%. Berarti totalnya 45 ditambah 40, 85. Atau bisa juga 4 tambah 41 tambah 40, ketemunya 85. Nah, di bulan keempat merencanakan menyelesaikan 10%, berarti totalnya kan di bulan keempat 10%. Berarti total progres di akhir bulan keempat adalah 4 ditambah 41 ditambah 40 ditambah 10. Ketemunya 90. Atau boleh juga begini, 85 tak tambah 10, bisa tambah 10, ketemu 95. Nah di bulan kelima itu menyelesaikan targetnya 5%, maka dia dari sini totalnya akhir sini harus sudah selesai 100%. Ya, namanya 100%. Nah, setelah itu kita buat grafiknya dari kumulatif.
Ini tadi kan di sini, di awal sini, di awal sini, di awal bulan satu kan masih nol. Di akhir bulan pertama selesai 4%, di plot sini 4%. Nah, sebentar saya gambarlah. Ya. Nah, nah ini kan di awal bulan ini kan di awal selesai di sini ya. Kemudian untuk di akhir bulan pertama selesai 4% diplot di sini kumulatifnya diplot 4%. Kemudian akhir bulan kedua itu selesai 45% kira-kira di sini. Kemudian di bulan ketiga itu ini 85%. Akhir bulan keempat 95%. Akhir bulan kelima 100% di sini. Setelah itu kita tarik garis. Kita tarik garis dari sini ke sana kita hubungkan. Lah ini yang disebut dengan kurva S itu ini. Ini yang disebut kurva S rencana. Kurva S rencana. Ini dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan bobot yang bobotnya itu disusun berdasarkan RAB, berdasarkan apa namanya rencana anggaran biaya ini. Nah nanti ini katakanlah saya mau mengadakan evaluasi di bulan pertama. Saya mau mengevaluasi. Ini ini tadi rencana ya, rencana. Terus proyeknya berjalan. Nah, misalnya proyeknya sudah berjalan. Proyeknya berjalan, kita membuat evaluasi di sini misalnya. Kita mengevaluasi atau membuat laporan pekerjaan, evaluasi di bulan pertama. Bulan pertama sini. Caranya bagaimana? Nah, ini biasanya kalau di proyek yang hitungnya enggak di akhir bulan, tapi setiap uh, akhir pekan ada progres mingguan. Tapi ini saya hanya memberikan contoh caranya saja. Tapi bisa bulanan, bisa mingguan. Tapi biasanya kalau di lapangan mingguan. Bahkan kalau kontraktornya jeli itu hari per hari harus dievaluasi. Nah, ini membuat progres di apa menghitung progres di akhir bulan pertama. Ini misalnya dari sini ngitungnya aktualisasi. Aktualisasi. Aktualisasinya bagaimana? Aktualisasinya diukur volume pekerjaan benar-benar pekerjaan di lapangan yang dikerjakan itu sudah selesai berapa persen. Misalnya saja ini targetnya kan bobotnya 4%, tapi di lapangan misalnya mestinya pekerjaan yang diselesaikan pekerjaan persiapan itu menyelesaikan 100 meter persegi misalnya, tapi baru selesai 50 meter persegi, berarti kan baru selesai separuhnya. Nah separuhnya itu berarti separuhnya dari 4. Separuh dari 4, 50% dari 4 berarti 2. Berarti di bulan pertama mestinya selesai 4, persiapan selesai tuntas. Baru selesai 50%-nya dari 4 berarti 2. Ini aktualnya dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari real pekerjaan, volume pekerjaan yang ada di lapangan. Nah ini misalnya selesainya baru 2, 2%. Selesainya kok baru 2%. Ya enggak apa-apa, selesai 2%, tulis saja 2% di situ. Ditulis 2%, ditulis 2%, sehingga apa? Sehingga jumlah di sini, di bagian bawah ini, di bagian bawah ini, di bagian bawah ini
2% aktualisasinya. Aktualisasinya mestinya direncanakan 4%, tapi baru selesai 2% aktualisasinya. Berarti di akhir bulan kedua itu baru selesai 2%. Itu di akhir bulan satu. Kemudian bulan depannya saya mengadakan evaluasi lagi. Evaluasi pekerjaan di bulan kedua, akhir bulan kedua di sini. Nah, ini di sini. Buat evaluasi lagi. Nah, dari di bulan kedua misalnya oh, ya. Jadi di bulan kedua ini, akhir bulan kedua ini, akhir bulan kedua ya. Ini tadi pekerjaan pekerjaan pondok persiapan kan baru selesai 2% di bulan pertama. Misalnya itu dikebut dituntaskan di bulan kedua. Berarti di bulan kedua menyelesaikan pekerjaan 2%. Bentar ini kok ada bentar, bentar saya mana tuh ini. Is, bentar, bentar. Nah, nah ini untuk pekerjaan ini misalnya dituntaskan dari 2%. Nah, misalnya pekerjaan tanah fondasi ini baru hampir selesai tapi belum selesai semua. Misalnya baru selesai 93,75%. Itu hitungan dari volume. Nah, 93,75 dari 16%. Jadi 93,75. 93,75% pekerjaan fondasi baru selesai. Berarti 93,75% dari 16 berapa? Dihitung oh ketemu 15. Oh baru selesai 15% dari perhitungan ini ya dari bobotnya ini. Kemudian misalnya saja pekerjaan strukturnya. Pekerjaan struktur, pekerjaan struktur eh, pekerjaan strukturnya baru selesai 66,7 atau 2/3-nya dari 15. Berarti apa? Berarti baru selesai 10%. Nah, misalnya pekerjaan dinding elektromekanikalnya baru selesai 5% lah dari total 10 yang harus dikerjakan ini. Nah, ini kita jumlah di sini 2 ditambah yang A-nya itu 2 tambah 15 tambah 10 tambah 5 ketemunya 35 32. Sehingga kalau kita hitung kumulatifnya di sini baru selesai 34%. Dan ini kita gambar di sini tadi mestinya 4 baru selesai 2, di sini mestinya 45 tapi baru selesai 34. Berarti kira-kira baru selesai di sini, tiga di sini. Berarti kurva disusun nanti digambar lagi sebagai kurva aktualisasi. Karena aktualisasinya ini jatuhnya kok di bawah, ini di bawah sini. Di sini, nah ini sama di sini. Nah, di sini kurvanya garisnya di bawah ini berarti
pekerjaan ini mengindikasikan bahwa pekerjaan ini lambat, tidak apa namanya progresnya lambat di sini, progresnya lambat. Apakah di sini ini terjadi keterlambatan proyek secara keseluruhan? Tidak, tetapi belum terlambat, hanya dia di sini akan mengalami eh, apa namanya mengalami lamban di dalam pekerjaannya. Nah, setiap kali terjadi keterlambatan gini, ya di bawah kurvanya, ini berarti indikasinya pekerjaannya itu lambat. Ini perlu dilakukan rapat-rapat, dilakukan evaluasi. Dievaluasi apa penyebabnya. Nah, setelah dievaluasi maka ketemu penyebabnya, dilakukan langkah-langkah sehingga langkah itu diharapkan bisa mengembalikan ini kurva ini ke kurva rencana sekurang-kurangnya seperti itu. Nah, tentunya ini harus dievaluasi apakah metodenya yang kurang benar, sehingga kalau metodenya kurang benar, apakah perlu alatnya diganti, apakah hanya perlu mungkin tenaga kerjanya aja yang kurang mungkin. Kemudian tambah tenaga kerja sehingga bisa mengembalikan arah garis ini ke kurva ini, kurva S ini kurva S yang ini kurva aktualisasinya itu harus bisa kembali lagi ke kurva rencana. Itu seperti itu. Nah ini nanti dampaknya banyak, ini kita baru membahas penjadwalannya, nanti kita akan insya Allah akan kita sambung lagi di dalam ini kita lanjutkan evaluasinya ini dalam earn eh, earn value analysis, analisis capaian nilai capaian. Jadi nanti kalau ini terjadi keterlambatan seperti itu nanti dampaknya apa? Dampaknya apakah eh, akan mengakibatkan pembengkakan biaya berapa? Itu nanti kita bahas di dalam bab tersendiri, yaitu bab eh, analisis nilai capaian. Kalau ini terlambat, di sini sudah terlambat, kalau kita diamkan saja itu nanti perkiraan kita molornya berapa hari. Kemudian dari molornya berapa hari itu akan mengakibatkan pembengkakan biaya berapa. Maka di situ nanti dijadikan bahan evaluasi untuk eh, melakukan percepatan-percepatan pada kegiatan-kegiatan ini. Ini biasanya yang dilakukan seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan konsep ini yang penting adalah untuk mengenalkan metode penjadwalan dengan Barcat ini. Barcat ini kegunaannya seperti itu, dan ini saya kira ini merupakan cara penjadwalan pekerjaan paling antik, paling lama, paling kuno gitu ya. Tetapi boleh dikatakan ini lumayan komunikatif. Kelemahannya hanya satu, tidak bisa mengetahui ketergantungan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain, dan juga dampak yang lainnya apa? Dampak yang lainnya tidak bisa, belum bisa digunakan untuk mengidentifikasi secara lebih cermat pekerjaan-pekerjaan mana yang perlu dipercepat. Nah, dari sini terus muncul apa namanya suatu metode penjadwalan yang lain yang yang apa namanya yang sering disebut dengan metode uh, metode critical path. Itu yang yang digunakan untuk mengetahui mana pekerjaan-pekerjaan yang perlu dipercepat kalau sudah terjadi keterlambatan seperti itu, untuk membantu kira-kira eh, penyebab keterlambatan itu kegiatan yang mana. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita tahu
ketergantungan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau mungkin ada diskusi? Monggo silakan kalau misalnya ada yang akan ditanyakan, monggo. Saya kira kalau mestinya semuanya sudah familiar dengan ini ya. Izin bertanya, Pak. Monggo silakan, silakan. Ya, kebetulan dari pengalaman saya, Pak, terkait Iya, monggo. kurva S mungkin ya. Eh, Mm-mm. terkait kurva S, kemudian kan Ya, situ juga bisa dijadikan buat laporan untuk progres, Pak ya. betul, ya, ya, Laporan bulanan gitu ya. ya. Heeh. Pada, nah kalau dari pengalaman saya, Pak, ini ada permasalahan mungkin ya jadinya tuh. Iya, Pada saat ya pada saat pembuatan laporan gitu Pak. Jadi iya, karena apa ya dari RAB mungkin ya itu ada terdapat adendum mungkin Pak iya, perubahan ya. perubahan kontrak itu Mm-mm. kan berarti dari volume kemudian juga dari bobot itu kan otomatis berubah Pak ya. Berubah, ya, Ya, nah betul. di sini permasalahannya itu di apa ya progres mungkin di progres realisasinya ya Ya, itu program realisasi, ya. hmm, jika menggunakan metode apa ya, progresnya itu dengan presentasi mungkin ya, itu menjadi sedikit apa ya jadinya tuh sangat jomplang gitu pak ya Ya, perbedaan gitu. Jadi nggak bisa di apa ya, nggak bisa dihitung secara akurat gitu sih bobotnya itu Hmm. kira-kira seperti apa pak buat solusinya mungkin ya. Begini, kalau setiap terjadi adendum itu kan biasanya terjadi karena ada apa namanya change order kan, ada pekerjaan tambah kurang nggak? Ya betul pak. Ada pekerjaan tambah kurang. Kalau terjadi adendum akibat pekerjaan tambah kurang, mestinya dilakukan rescheduling, Mas. Gimana pak mohon maaf. Dilakukan rescheduling, penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang ini. Jadi si kurva ini kan dengan adendum itu berarti mengubah volume pekerjaan kan? Ya enggak? Kalau ada Ya pekerjaan betul tambah betul pak. kurang, berarti volume pekerjaannya kan berubah, ya Betul kan? pak betul. Kalau ada adendum, ada change order, itu mestinya nilai kontraknya kan berubah. Iya apa Betul pak. tidak? Gitu. Kalau nilai kontraknya berubah, berarti kan dibuat lagi, Mas, dibuat pekerja apa rescheduling. Jadi nanti karena adanya adendum itu dilakukan rescheduling. Rescheduling itu buat Hmm. jadwal seperti ini tapi baru, Oh, dibuat jadwal oke baru oke. sehingga nanti penagihan itu yang sudah dihitung volumenya kan sudah ada ya. Itu diplotkan ke Ya. situ, tapi dengan catatan prosentasenya ini mesti akan berubah. Ya apa tidak? Kalau Oh, misalnya 100 tapi ada pekerjaan, oh ternyata finishingnya ini jadi eh, 25. Berarti kan ini tidak 100 lagi, 125 kan? oh, Ya kan? oke oke. Berarti Betul nanti betul Pak. ininya bobotnya ini berubah. Tapi dari Ya, volume real kan ketahuan. Ini sudah selesai 100% apa belum? Untuk pekerjaan yang 4% ini sudah selesai berarti tinggal dimasukkan ke bobot-bobot baru lagi. Memang ada terutama kalau waktu saya bantu di apa namanya pembangunan itu, pembangunan JIKA yang ada di ITB, ini kira-kira tahun 2011, 2010-an, 2011-an itu. Itu di situ kan apa namanya ada beberapa keterlambatan. Itu PPK-nya dulu Pak Bimo itu nggak mau dibuat ini terus dinaikkan gitu nggak mau, tapi mintanya di reschedule. Ya sudah saya ikuti aja daripada ribut dengan PPK. Kebetulan PPK-nya kan dokter di bidang MRK ya di ITB waktu itu Pak Bimo Wuryanto itu.
Nah, saya ikuti aja, udah dilakukan reschedule aja. Nah, seperti yang pertanyaannya Mas ini tadi, mestinya kalau ada adendum dilakukan rescheduling atau penjadwalan ulang berdasarkan reschedule. Tapi yang ada ini jangan dihapus. Yang sudah ada jangan dihapus. Dilampirkan dalam berita acara. Ini semula jadwalnya Oh, seperti ini. Ya, setelah ada rescheduling, apa namanya adendum, maka jadwalnya seperti ini. Sehingga volumenya nanti bisa bisa dihitung ulang, bobotnya hitung ulang, termasuk progresnya pun juga dihitung ulang. Progresnya kan tentu hmm, terkait dengan bobot kan. Bobotnya kan berubah. Misalnya ini tadinya 100 miliar kok jadi 120 miliar. Berarti kan masing-masing bobotnya berubah. Itu kalau betul. menggunakan Excel apa-apa cepet itu sebenarnya. Apalagi kalau menggunakan apa namanya bangsanya Artemis cepat juga. Tapi kalau pakai Excel pun bisa. Nah ini saya sampaikan Excelnya itu supaya bisa dipahami asbabun nuzulnya. Jadi apa namanya asal muasalnya. Bisa dimengerti ya Mas ya kira-kira ya. Ya, Mungkin ada lagi. bisa, bisa, Bisa. Pak. Jadi kalau mengalami di lapangan memang di lapangan itu unik, unik. Kalau di lapangan sudah masuk lapangan proyek itu unik dan lucu-lucunya banyak. Jadi ini saya sampaikan teorinya seperti ini, tetapi di lapangan nanti perkembangannya ya aneh-aneh seperti itu. Itu ada apa namanya perubahan volume. Kalau ada, kalau pekerjaan kurang seperti apa lah itu nanti dirapatkan juga. Bisa nggak perubahan dikurangi pekerjaannya? Nah itu kan larinya ke kontraknya. Kontraknya memungkinkan nggak mengurangi pekerjaan. Karena itu kan larinya ke masalah, larinya ke UUD juga. Nah ini kita dirapatkan. Apakah mau apa namanya pengurangan pekerjaan karena apa gitu. Nanti pertimbangan-pertimbangan itu dicantumkan dan semua perubahan-perubahan di dalam pekerjaan konstruksi itu harus didokumentasikan dalam berita acara. Berita acara rapat yang ditandatangani oleh semua para pihak yang terlibat di situ. Kalau tidak itu bahaya. Kalau tidak bahaya. Apalagi kalau kita menganut lamsam fixed price. Apa kontraknya lamsam fixed price. Itu eh, ya istilahnya kalau kita duduk di PPK itu kemungkinan bisa dijadikan kewaspadaan kita terhadap apa namanya terhadap vendor. Tapi kalau kita jadi vendor, kita harus hati-hati jangan sampai mendapatkan kerugian. Jadi saya di sini kalau mata kuliah ini kan saya harus netral. Jadi kapan sebagai vendor, kapan menjadi PPK gitu kan. Gitu. Bisa dimengerti, Mas? Kira-kira. Ya, bisa dimengerti, Pak. Jadi emang Iya. concernnya memang dari itu sih, Pak, dari pemeriksaan BPK itu ya, Pak. Jadi Ya, takutnya nggak bisa ya, menjelaskan gitu, kenapa bisa apa bobotnya ini tiba-tiba naik gitu. berubah. Ya. Nah, itu kalau dituangkan dalam perjanjian setiap adendum harus ada itu penyebabnya apa, ini apa, dilakukan perhitungan ulang sehingga nanti ketemu, Mas. Jadi yang awal schedule awal dengan schedule after apa setelah adendum itu ketemu apa namanya dilampirkan di situ. Jadi nanti kelihatan perubahan-perubahannya. Setiap kali ada perubahan kita catat, kita tuangkan dalam berita acara, itu sebenarnya sengsara sedikit, apa namanya agak capek sedikit, tetapi memudahkan kalau kita nanti suatu ketika ada pemeriksaan. Karena sifatnya pemeriksa, sifatnya pemeriksa itu dia akan dianggap berprestasi kalau bisa menemukan kesalahan. Itu. Jadi dia itu matanya mesti akan melihat dulu ini salahnya mesti ada di sini gitu sudah ada dulu. Jadi kalau sifatnya pemeriksa itu tapi ini berbeda ya dengan kalau saya memberikan kuliah agama. Kalau sebagai pemeriksa itu harus sedikit suudzon dulu. Karena saya juga pernah jadi pemeriksa gitu ya, itu kira-kira berapa tahun ya? 7 tahun kalau nggak salah saya jadi 7 tahun itu jadi bagian pemeriksa-pemeriksa gitu. Ngulik itu pertama kali ini celahnya di mana yang terjadi ya. Nah itu
harus hati-hati. Saya sebagai kalau saya duduk sebagai kontraktor itu harus hati-hati karena nanti kita bakal dicari kesalahannya. Karena apa? Kita bisa memaklumi bahwa pemeriksa itu dikatakan berprestasi itu kalau mendapatkan temuan gitu. Nah, kadang-kadang temuan itu bisa benar-benar temuan, bisa yang ditemu-temukan itu juga ada gitu. Ini 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 anu ya, ini permainan-permainan di lapangan. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Pak Romo Monggo, mau silakan. tanya. Ya, misalkan ini ya, ini kan kurva S ya, S curve Ya, terkait pembangunan ya. ya, Nah, misalkan saya ini Pak kasih case mungkin ya Pak ya. Misalkan ini diskusi aja ya Pak ya. ya, monggo, silakan. Ternyata lahannya tuh ini ya sengketa Pak. Sengketa, terus idle pekerjaan, Heeh. terus kontraktornya mau ini ya submit penambahan klausa terkait price adjustment Pak. Hmm, hmm, Nah, dari price adjustment kan dilihat misalkan di klausa kan nggak ada tuh Pak. hmm, Terus misalkan dari PPK atau owner atau ini ya pengguna jasa, hmm. dia ini mau gitu karena ada unsur fairness-nya lah. Ya, ya, betul, betul. Kontraknya Ya, tersign in, ternyata idle pekerjaan karena lahannya sengketa. ya, Terus setelah setahun atau 2 tahun ada idle. penyelesaian, Heeh. berarti kan idle pekerjaan ya Pak ya, Ya, fix ya betul. itu ya, 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 sudah terjustifikasi ya. ya. Nah, saya mau tanya Pak, andaikan kata ini disesuaikan Pak. Misalkan ini 100 juta ya Pak ya. Hmm, Terus di apa dilakukan price adjustment hmm, misalkan jadi 110 juta. ya. Pertanyaan saya, apakah schedule ini akan mempengaruhi terkait impact dari price adjustment atau Hmm. price adjustment sendiri itu hanya tidak mempengaruhi BOQ tapi hanya menambah Biaya. klausa kontrak Pak. Jadi Ya, dibedakan lah antara BOQ dan klausa price betul, adjustmentnya. Nah, betul. saya mau ini aja sih Pak, diskusi aja. Ini kalau Ya, case seperti enggak ini apa-apa. seperti apa Pak? Mungkin Ya, Bapak ya. punya pengalaman banyak lah Pak. Kebetulan hal seperti itu saya pernah 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 ngalami juga ya. Pernah ngalami. Kalau itu price adjustment itu kan tidak mengubah volume ya. Iya Nah, Pak, itu itu biasanya nanti biasanya dikalikan. dihitung dari H0 atau HN ya Pak, biasanya itu Iya, faktor heeh, ininya. heeh, betul, betul, betul. Oleh karena itu, kalau bisa itu ya seperti dimasukkan seperti dibuat regresi saja, Mas. Kalau tentang price-nya ya. Dan ini kaitannya dengan pembayaran-pembayaran kan. Nah, nanti tinggal yang sudah dibayarkan berapa, misalnya progres yang sudah itu sudah progres Pak belum terjadinya masalah itu. Misalkan lagi berjalan Pak, lagi Nah, ya lagi berjalan. Misalkan berjalan berarti kan ya sudah lagi pernah berjalan, berarti dibayar kan belum? sudah ada termin yang sudah terbayar, udah Termin ada sudah dibayar progres. sudah ada. Iya, misalkan udah misalkan udah 50% lah di ini Mm-mm, apa ya, andai kata lah mm-mm. apa waktu berjalannya project. Ya. Jadi kan Heeh. sudah ada termin ya Pak ya dari Mm-mm, mm. misalkan pihak kontraktor atau Mm. vendor Ya, ya Pak. dari Nah, pertanyaan saya tuh ini masuk ke BOQ atau adjustment ini kita pisahkan gitu. Jadi si owner ini hanya membayar sesuai dengan penyesuaian harga, tapi itu hanya di klausa gitu Pak. Jadi BOQ-nya nggak ngaruh apa-apa gitu Pak. kalau di Atau BOQ gimana Pak? nggak usah diapa-apakan Mas. Bill of quantity-nya nggak usah diapa-apakan. Tinggal nanti ada penyesuaian aja, penyesuaian terhadap itu hitung-hitungannya kan seperti kerugian kan. Kerugian karena proyeknya apa namanya molor gitu kan. Ya, Iya halo. Pak, ya kan misalkan tadi apa ya contohnya kan Heeh, molor karena iya saya kita udah justifikasi lah itu ya, heeh, idle ya Pak ya. Nah, heeh. harga satuannya berarti tetap sama ya Pak ya. Berarti yang diakomodir itu hanya selisih Selisih ini itu ya aja. penyesuaian harga aja berarti ya Iya, Pak. iya. Mereka yang mau dibayarkan. Sedangkan BOQ dan semua nilai kontraknya itu tetap sama. Atau Tetap gimana sama, Pak? tetap sama. Kalau saya cenderung, kalau saya loh ya cenderung BOQ-nya tetap sama, bill of quantity tetap sama,
Tetapi kan itu sudah berlangsung 50% lah katakanlah sudah pernah dibayar kan? Ya, Ya Pak, ya bisa case-nya seperti tinggal itu lah, case-nya lah. tinggal nanti diberita acarakan saja, ditulis berita acara itu di situ terjadi penyesuaian harga. Penyesuaian harga karena apa? Karena terjadi kemunduran bukan kesalahan kontraktor. Bukan kesalahan kontraktor kan itu. Price adjustment-nya itu kan bukan kesalahan kontraktor terjadinya itu. Bukan karena kontraktornya beler gitu kan, bukan. Tapi kan itu karena memang tanahnya bermasalah. Nah, tanah bermasalah itu biasanya nanti dilihat dulu. Tanah bermasalah itu penyedia tanahnya itu si kontraktor atau bukan. Kalau itu dari pihak proyek, ownernya yang itu berarti kan kesalahan owner. Berarti itu nanti ditulis saja di dalam berita acara. Berita acara atau ditulis addendum yang menyatakan di situ tidak perlu mengubah eh, bill of quantity tapi diberikan kompensasi penyesuaian eh, penyesuaian pembayaran akibat adanya keterlambatan ini. Kalau perlu disampaikan perhitungannya. Ada kan itu kalau sampai setahun kemungkinan ada harga-harga di lapangan kan disampaikan aja hitungannya hitungan pakai apa namanya pakai nilai eskalasi aja eskalasi harga kan biasanya ngitung itu terus dihitung eskalasi kan dari Iya Pak, sisa ada pekerjaan indeksnya biasanya Pak, indeksnya Pak indeks-indeksnya ya. kan ada ya IHK-nya, iya iya IHK. dihitung dari situ aja dari sisa pekerjaan yang belum terselesaikan dan belum terbayar itu Tapi itu kalau akan misalkan, iya ya Pak, kalau ya misalkan ini barang jadi price adjustment, itu pasti bakal ada ini juga ya Pak. Kalau kontraktornya cerdik ya Pak ya, ada iya cost impact, terus nah storage demurrage, terus nah ada klaim terkait perpanjangan banggaransi. Wah, pintar betul juga kalau kayak gitu ya Pak ya. Maka dari itu kan, kalau kita dari sisi mana kita melihatnya, kalau saya dari sisi PPK, waktu membahas tentang kontrak kemarin itu, menyinggung soal kontrak, kalau jadi PPK, hal-hal seperti itu harus sudah diantisipasi. Terjadi beberapa hal yang hal-hal yang kemungkinan terjadi. Itu nanti bagaimana sistem apa namanya pembayarannya. Itu biasanya harus dicermati di dalam kontrak. Kalau kita mau nyusun kontrak dari pihak PPK, itu harus mengantisipasi hal-hal seperti itu. Tetapi memang di dalam proyek-proyek itu PPK itu cari supaya dia eh, efisien sekali, apa namanya, hati-hati sekali dalam mengeluarkan uang. Tapi di sisi lain, kalau kontraktor, saya harus pinter-pinter mencari celah supaya saya tidak dirugikan. Sedikit mungkin, sesedikit mungkin, seminimal mungkin saya mendapatkan suatu kerugian akibat pekerjaan atau perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di dalam proses konstruksi itu. Itu seperti itu sudah wajar. Tapi Pak, Jadi kalau hanya klausanya ini ya, kalau si ownernya nggak udah ada. ini ya, udah nutup misalkan tidak ada dalam pasal ini tidak ada pengenaan price adjustment. Berarti ya udah berarti ya cash Ya close berarti ya sudah, Pak ya. ya sudah kalau Itu itu jadi nggak ada itu jadi apa risikonya kontraktor ya risiko apapun yang terjadi kontraktor ya. ya tapi itu kontraktor pada saat apa namanya pre-bid meeting atau di dalam ini harusnya sudah disampaikan itu ditanyakan kalau jadi kontraktornya Pak kalau suatu ketika ini tadi ini bagaimana dalam kontrak gitu itu Biasanya kalau misalkan ini ya tanda tangan ya kontrak terus kita ada ya ini ya CDA ya Pak ya, kontrak ya disclosure betul agreement ya. ya Kadang kontraktor lihat situasi aman-aman aja, tapi ya pas mau ya kadang-kadang ini gitu ya efektif terus lihat betul cek lagi apa klausalnya. Nah, itu udah pusing, pusing tujuh keliling itu kontraktor tuh. ya ya pusing tujuh keliling di samping itu juga kalau terlalu cerewet kan mungkin wah jangan-jangan nanti ditandain saya terus nanti ke depan nggak dapat proyek lagi gitu kan perhitungannya Iya, nggak seperti itu dijatah lagi nah ujung-ujung ke situ, itu kan Pak. namanya apa namanya
Ya itulah kita mempertimbangkan itu kalau high risk high gain gitu ya. Kita berani nabrak risiko yang besar itu biasanya dapatnya banyak. Tapi juga hati-hati kalau di Indonesia. Di Indonesia kan kemungkinan ya kita secara teori saya sampaikan yang benar gini, tapi tapi kenyataannya kan kita harus memahami juga di lapangan seperti apa. Kita ya harus memahami aja. Itu ya. Ini memang kalau kuliah dengan yang sudah kerja itu enaknya seperti itu ada apa guyon-guyon yang terkait dengan di lapangan itu seperti itu. Kalau di kelas pagi kan biasanya ya nelen saja udah ini gini ya diem aja. Tapi enggak apa-apa lah ini. Ya itu Mas, kira-kira nambah apa? Eh, sekali lagi ini larinya kehati-hatian di dalam manajemen kontrak. Oleh karena itu biasanya kalau kontraktor yang jeli itu yang ditempatkan di bidang urusan kontrak itu nyari pensiunan-pensiunan PPK atau nyari pensiunan-pensiunan orang-orang yang tadinya kerja di PU biasanya seperti itu. Ini Jakarta banyak seperti itu kontraktor-kontraktor yang orang-orang yang manajemen kontraknya nyari orang-orang yang bekas ya orang-orang lapangan gitu ya yang sudah kenyang lucu-lucunya di lapangan gitu sehingga nanti dia bisa antisipasi itu. Mungkin ada lagi yang mau Pak, disampaikan? satu lagi mungkin Pak. Monggo Kalau silakan. misalkan di kontrak itu andai kata ya Pak ya, secara hierarki dia agak dikenakan price adjustment. Heeh. Tapi di sisi lain di kontrak itu referensinya dia ada ini ya peraturan presiden terkait ini ya pengadaan barang dan jasa. Ya, ya, Nah itu pasti ada tuh penyesuaian ini ya ya, ya. price adjustment. Heeh. Nah itu baik lagi ya ke hierarkinya ya Pak Rono ya. Apakah tetap Mas kontrak yang di atas atau kita coba undang-undang. undang-undang nih yang mau dibawa Ah, nih Pak si peraturan kan antara peraturan Permen dengan lah kontrak. misalkan peraturan presiden lah Perpres Ya, misalkan ya Perpres. terkait pengadaan barang Ya, dan jasa. Saya yakin ya. itu pasti di situ ada kan terkait Kalau ada price klausul. adjustment ada perjanjian eskalasi itu kalau zaman dulu istilahnya itu eskalasi harga dan price adjustment akibat macam-macam itu kan ada. Ya kita lihat aja kalau memang di situ ada kita bandingkan kontrak akan lebih enak dan lebih mengenakkan ke depannya kalau pas mau menyusun kontrak itu kita juga belajar hal-hal yang seperti itu kita tuangkan dalam kontrak. Kalau tidak ada price adjustment, ditanyakan Pak ini perpresnya gini, gimana Pak ini? Kok di situ disebutkan bahwa ditutup adanya price adjustment, padahal di perpresnya ada. Gimana itu ditanyakan Mas? Itu biasanya suka ini Ditanyakan. nggak Pak ya kontrak aku sama owner misalkan suka apa ya jadi iya Agak ribut ribut. lah mengenai pasal itu ya saya yakin sih Iya, ambiguitasnya ada pasti kan situ kan iya, iya, apa sisinya tuh Pak. iya. Memang ya itulah di eh, dunia konstruksi biasanya memang seperti itu. Tapi ya kalau kalau memang seperti itu biasanya kontraktor-kontraktor ngalah kalau supaya namanya tidak diberikan catatan itu ya, itu biasanya ngalah. Karena nanti kalau ada BPK pun itu nanti kadang-kadang kalau memang di dalam perjanjian itu tidak ada price adjustment itu biasanya suka dimenangkan dari PPK-nya. Tidak ada price adjustment. Oh biasanya Tapi case kayak gitu ya Pak biasanya ya. iya, maksudnya biasa case-nya seperti itu biasanya yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ini apa harus hati-hati pada saat mau penandatangan kontrak. Apakah itu dipertanyakan pada saat apa namanya unwasing pada saat penjelasan pekerjaan atau pre-bid meeting ya itu harus sudah dipertanyakan atau pada saat mau penandatangan kontrak itu harus dicermati. Ya risikonya yaitu tadi kalau kita
terlalu banyak protes itu suka ditandain, oh, ini kontraktor ini orangnya begini lah. Biasanya kan orang terus takut ya sini ngalah. Akhirnya terus mikir, ah, lebih baik saya tidak apa ya, keuntungan saya berkurang segini tapi kedepannya masih berlanjut. Itu kan orang kontraktor juga kadang-kadang mikirnya seperti itu. Apalagi Tapi kalau ada yang untuk pakai sampai ke ini nggak ya Pak? Sampai ke banding nggak ya Pak? Ini kan udah ke dispute ya, manajemen kalau dispute ya. kalau kalau BUMN yang berani, kalau perusahaan-perusahaan besar yang bekerjanya itu profesional, itu berani Mas Oh diajukan dia maju ya Pak ya, banding, dia fight ya banding, sama ownernya ya. banding, banding. Tapi itu kontraktornya harus benar-benar yang bonafit, bukan kontraktor yang saya mencari proyek berdasarkan silaturahmi itu, Yang inilah berarti ya, yang apa ya, yang kompeten yang fidik biasanya kompeten, ya, kayak yang gitu ya Pak ya, ya betul fidik-fidik itu kan. modelnya seperti Tata, seperti apa namanya BUMN itu berani seperti itu. Tapi kalau kalau yang masih baru-baru lah itu PT-PT baru anak apa LSM itu perkumpulan LSM mesti dia akan bersilat di situ. Jadi rugi sedikit tidak apa-apa tapi apa nyambung gitulah pekerjaannya gitu. Untungnya berkurang lah Pak ya, kalau rugi Nah, mah pasti nggak mau lah, saya untung yakin Pak. berkurang tapi pemasaran jalan terus gitu loh. Iya Pak, Pemasaran betul. gitu. Lip Tapi kalau service-nya jalan lah Pak, sama pimpinannya biasanya kayak gitu. nah gitu. Itu belum nanti kalau dijak golop segala itu kan mengurangi keuntungan, tapi dia mikirnya kan pekerjaannya manjang gitu. Itu. Iya ya Pak, Tapi saya politiknya nggak ada lah ngajari Pak, itu kalau loh kayak ya. gitu ya, Ini politiknya. ya gitu. Iya ya, oke oke lah Pak Rodo ya, selalu menarik lah Eh, kalau bahas kayak gini Pak. ya. Kalau yang Iya, gitu-gitu memang lucu-lucuan itu ada gitu. iya dunia persilatan Pak. Iya, oke oke Pak. Ya, persiapan Siap itu siap Pak. baik, Makasih Pak. baik. Nah, ini mohon maaf ini karena waktunya sudah jam 21.11. Khawatirnya yang ada di daerah Katimin, kawasan timur Indonesia, itu khawatirnya sudah terlalu malam. Ini sudah jam 23, jam 11. Nah, baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin nanti insya Allah kita bahas pada kesempatan lain kita diskusikan lagi. Untuk laporan eh, yang berwajib, saya akan saya ambil gambarnya. Monggo silakan yang silakan. Saya tunggu dulu yang lain. Masih mau memakai kerudung, bagi yang berkerudung, monggo silakan. Tunggu sebentar. Ya, sebentar. Saya tunggu sebentar lagi. Saya tunggu masih saya tunggu sebentar belum beli. Nah, ada yang masih mau on cam silakan. Saya tunggu sebentar. Sebentar saya ambil gambarnya dulu.
Baik, saya kira sudah saya ambil gambarnya. Terima kasih, selamat malam. Semoga semuanya tetap sehat, semangat, sukses semuanya di dalam lindungan berkah, rahmah, hidayah, taufik, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pada pertemuan malam hari ini. Sekali lagi, salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak, Pak.